Oke, kita mulai Bu ya untuk Oke. waktunya biar lebih lebih oke lagi. Oke. Berarti kita selesai di Lebih kurang jam 5:30. Lebih kurang. lebih kurang ya. Jadi 26 di 26 di 30 lah paling lambat Bu ya. Ya, paling lambat. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Derti. Waalaikumsalam Ibu Yaumi. Kita ada kegiatan nih kayaknya. Iya, kita ada janjian Ibu ya. Saya sebenarnya Ya. udah lama nih nyari Ibu nih, pengen ngobrol tentang posisi saya sebagai coach nih. Gimana? Itu yang menarik Bu. Kebetulan kita sama-sama punya waktu sore ini. Nah, saya tanya-tanya dikit Bu ya sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh Bu. Masih ingat kan Bu, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh kita sebagai coach? Takutnya Bu Derti udah lupa nih. Iya, coba Bu ya, coba saya sebutkan Bu ya. Boleh. Sebagai coach itu berarti saya harus punya kompetensi yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memberdayakan coaching, Bu. Benar nggak, Bu? Betul, Bu. Betul. Alhamdulillah masih hafal ini. Saya aja kadang-kadang masih lupa, Bu. Nah, pada proses coaching kali ini, Ibu Derti sebagai coach dan ada coachnya, itu kira-kira Bu Derti ingin saya mengamati atau memperhatikan yang kompetensi bagian apa kira-kira? Nah, inilah Bu yang jadi masalah bagi saya. Dari 3 kompetensi itu, saya merasakan bahwa saya ini belum bisa memberdayakan coachee, Bu. Di mana saya itu merasa saya itu belum bisa mendorong si coachee ini untuk menemukan ide-idenya begitu, membuat rencana-rencana aksi nyatanya secara lebih spesifik. Yang saya rasakan seperti itu, Bu. Level 1 sampai 4, Bu Derti berani mengatakan kalau menurut Bu Derti yang kompetensi memberdayakan coachee ini masih perlu Ibu Derti tingkatkan. Kira-kira Bu Derti berada di mana sekarang? Perasaan udah bagus. Rasanya mungkin saya merasa nih Bu ya, saya merasa saya masih di level 2 nih kayaknya Bu. Di level 2 di mana saya masih belum mampu untuk mendorong secara secara maksimal begitu, mendorong secara maksimal coachee ini untuk tadi Bu, mendorong ide-idenya keluar gitu, rencana-rencana apa yang akan dia lakukan, kemudian aksi nyatanya seperti apa, bisa mengemukakan secara spesifik begitu nah Bu, si coachee-nya ini. Itu rasanya belum Bu, masih jadi saya merasa masih di level 2 kali ya. Begitu Bu Yaumi. Iya. Nah, kita kan punya kesempatan nih pada sore ini untuk melaksanakan coaching Bu Derti. Itu kesempatan yang bagus sekali. Kira-kira pada proses coaching sekali ini Bu Derti mau ada peningkatan tidak dari level 2 ini yang menurut Bu Derti ya, ini belum saya amati ya. Siapa tahu Bu Derti salah. Mudah-mudahan Bu Derti salah. Ternyata Bu Derti itu sudah di level 4. Jadi saya tidak susah-susah itu mengobservasi Bu Derti. Nah, kira-kira saya boleh berkeyakinan bahwa Bu Derti nanti akan mampu meningkatkan kompetensi itu menjadi level paling tinggi, yaitu level 4? Saya coba dulu Bu ya, saya jadi minta tolong nih ke Ibu, saya minta tolong ke Ibu untuk mengobservasi saya Bu ya, untuk kesempatan sore hari ini. Gimana Bu, bisa Bu ya? Siap Bu, siap. Memang waktu saya untuk itu sekarang ini. Saya berharap Bu Derti nanti bisa meningkatkan kompetensi tersebut dari yang menurut Bu Derti level 2 menjadi level yang paling tinggi. Oke? Siap Bu, siap. Oke, bisa kita mulai? Siap, bisa. Kita mulai sekarang Bu ya? Iya, silakan Bu Derti. Ya.
Terima kasih Bu Yaumi. Ya. Baik, saya akan mencoba untuk menjadi coach untuk Ibu Happy. Assalamualaikum Oke. Ibu Happy. Waalaikumsalam Ibu Derti. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, ini kita ada janjian Bu ya, kita mau ngobrol kayaknya sore ini Bu ya, benar Bu ya? Betul betul. Ya, kira-kira nih apa yang akan kita obrolin sore ini? Ada hal yang pengen saya sampaikan sih ke Bu Derti. Akhir-akhir ini saya merasa resah ya sebagai pribadi. Saya sebagai pendidik, sebagai guru yang mempunyai kesibukan di luar rumah, namun kita tidak bisa mengesampingkan tugas sebagai istri juga di rumah. Jadi kadang-kadang itu susah bagi waktu. Kebetulan kan saya dan suami itu LDR-an, jadi ketemunya cuma weekend. Jadi kadang agak susah gitu, punya waktu yang berkualitas dengan suami itu agak susah, Bu. Jadi ketika tidak punya banyak waktu berkualitas dengan suami itu kadang menjadi penyebab permasalahan, menjadi penyebab pertengkaran gitu, Bu. Iya, iya. Jadi di sini pada pertemuan kita kali ini Ibu Hevi itu merasakan apa namanya tuh waktu yang Ibu punya untuk keluarga itu kualitas dan kuantitasnya sangat kurang sekali. Begitu Ibu kira-kira? Iya, betul, Ibu. Ya, disebabkan karena aktivitas kita sebagai guru di sekolah, begitu Bu ya? Bisa jadi, Apa sih kondisi ideal yang Ibu inginkan sebenarnya, Bu? Sebenarnya dalam kesempatan ini saya itu pengen berdiskusi dengan Ibu Derti itu. Saya itu pengen punya banyak waktu juga dengan suami. Namun karena kondisi kami yang LDR-an dan kemudian punya kesibukan masing-masing, jadi itu agak susah, Bu. Iya. Jadi kepengennya saya itu nanti setelah pertemuan ini saya punya apa ya, semacam solusi atau bisa jadi mungkin langkah yang akan saya ambil itu nanti tepat, itu bisa membantu saya menentukan sikap ke depannya. Gitu, Iya. Ibu. Iya, jadi Ibu Hevi berharap dengan adanya pertemuan kita ngobrol sore ini kita bisa menemukan solusinya begitu Bu ya. Apa Betul. sebenarnya kondisi yang diharapkan oleh Ibu Hevi begitu Bu ya. Iya. Iya. Dari permasalahan tadi Bu ya, kira-kira nih Bu ya, rencananya apa yang akan Ibu lakukan menghadapi situasi yang Ibu rasakan saat ini? Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sih sudah ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan, sudah saya pertimbangkan. Sepertinya memang mungkin kalau untuk bisa punya waktu, mungkin salah satu dari kami itu harus mengalah untuk bisa pindah. Karena memang kebetulan saya dan suami itu LDR-annya ya lumayan jauh sih tempatnya, karena dari tempat kami tinggal itu ke tempat suami kerja itu 6 jam. Jadi kalau bolak-balik setiap hari itu sangat tidak mungkin. Jadi weekend jadi bisa ketemunya. Jadi setiap weekend suami pulang kembali ke rumah. Namun itu tetap saja waktunya tuh yang nggak cukup. Kalau saya pernah berpikiran apa saya aja yang pindah gitu ikut suami, tapi kebetulan sudah pernah diskusi dengan suami juga nggak mau saya pindah ke sana. Kebetulan suami saya juga kepengennya pindah ke Linggau, jadi bukan saya yang pindah ikut suami, tapi suami yang ikut saya pindah ke Linggau kayak gitu. Tapi kenyataannya sebagai ASN kan yang lebih muda itu istri ikut suami, bukan suami yang pindah ikut istri. Jadi agak rumit gitu. Sedangkan suami saya emang nggak mau tinggal di situ. Kebetulan kan kita sudah
alhamdulillah punya rumah di Linggau, sudah menetap lama di Linggau. Jadi untuk pindah ke situ itu nggak mudah. Kebetulan suami kan di sana tinggalnya di rumah dinas. Jadi kepengennya itu suami yang pindah. Sedangkan ya tahu sendiri kalau ASN laki-laki yang pindah ikut istri itu Iya. nggak bisa jadi alasan. Jadi kadang itu karena kan kami LDR-nya itu udah lumayan lama ya Bu ya. Jadi dari awal nikah udah hampir 10-an tahun gitu. Jadi LDR kadang tuh jadi pikiran Iya, suami iya. sana sendiri, sedangkan saya banyak juga yang memberikan saran, kadang memberi komentar yang kurang bagus karena kondisi LDR kan rentan, apalagi sebagai sepasang suami istri, kita yang deket saja godaannya sangat luar biasa, apalagi yang berjauhan kan. Gitu. Iya, Ibu Happy. Saya ikut merasakan nih, Bu, dari cerita Ibu Happy tadi, gimana sih rasanya LDR-an gitu, Bu ya. Jadi Ibu Happy tadi mengatakan bahwa rencananya nih, mungkin salah satu dari Ibu atau suami Ibu akan bermutasi begitu, pindah tempat tugas begitu, Bu ya. Pindah tempat Betul. tugas, karena selama ini dirasakan waktu, kualitas waktu dan kuantitas waktu yang sangat sedikit untuk saling berkomunikasi begitu, Bu ya, berkumpul bersama begitu. Seperti itu ya, Ibu ya? Ya, betul Ibu. Ya. Bagaimana menurut Ibu caranya, Bu? Adakah mungkin strategi atau mungkin apa, cara langkah-langkah Ibu dalam apa namanya tuh, dalam rencana yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Kalau sejauh ini yang ingin saya lakukan mungkin tetap menjalin komunikasi, kan sekarang kan dunianya sudah sangat maju dengan teknologi, jadi komunikasi itu tidak terbatas. Komunikasi dengan suami melalui media apapun itu, handphone itu bisa dilakukan. Terus kami lakukan, kemudian selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan cara apapun itu harus. Kemudian ketika pulang, saya akan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Jadi sebisa mungkin, karena suami saya pulang itu hari Jumat, jadi Sabtu Minggu itu saya berharap aktivitas yang di luar rumah itu diminimalisir sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, rencana, ini termasuk rencana besar juga, itu tadi segera mungkin berdiskusi ke suami supaya bisa segera pindah. Itu yang rencana besar yang mungkin masih dalam jangka panjang, itu tidak bisa sesegera mungkin, tapi itu pasti. Iya, luar biasa sekali, Bu, rencana-rencana yang Ibu akan lakukan itu sangat luar biasa, Bu ya. Yang pertama, Ibu akan menjalin komunikasi yang efektif. Ya sekarang kan zamannya sudah zaman IT, bisa melalui video call dan sebagainya, Bu ya, untuk mengurangi rasa kangen mungkin ya, Bu ya. Betul. Iya, sekalian mendiskusikan apa-apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini, begitu, ngobrol-ngobrol lepas lah begitu, Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Hevi sepulang sekolah mungkin lebih memanfaatkan waktu lagi, diatur waktunya supaya lebih banyak untuk berkomunikasi dengan suami, Bu ya. Tanpa tanpa adanya gangguan dari manapun, maksudnya dikurangi mungkin aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu komunikasi dengan suami. Kemudian yang ketiga yaitu ya benar tadi bahwa salah satunya itu tadi ada yang pindah tugas, mungkin Ibu Hevi atau mungkin juga suami. Maunya gimana nih Bu, Ibu Hevi atau suami yang mau pindah nih kira-kira? Kayaknya udah fix suami deh. Oh, suami Bu ya. Nanti suami. Iya, berarti kalau nanti sudah pindah kan lebih seru Bu ya, lebih enak, sudah bisa kumpul bersama-sama. Layaknya kita memang sebagai pasangan yang berada di suatu tempat. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya LDR-an begitu Bu ya. Ya, betul Ibu. Ya. Kira-kira nih Bu, adakah hambatan atau tantangan atau gangguan lah yang kira-kira akan dihadapi kira-kira kalau misalnya kita melaksanakan rencana tadi?
Oke. Kalau untuk jangka panjang, kalau untuk jangka pendek kan tadi komunikasi secara efektif itu saya rasa itu tidak ada masalah, itu bisa dilakukan. Untuk jangka panjangnya mungkin saya perkirakan ada hambatan itu karena proses mutasi itu tidak mudah. Tapi ya kami sudah memikirkan solusinya bahwa kalaupun itu ada hambatan itu harus dihadapi dan ya harus sabar. Mungkin tidak bisa dalam jangka waktu yang cepat. Tapi kami percaya, kami yakin insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, banyak berdoa, pasti akan ada jalannya. Iya, amin, amin Bu. Mudah-mudahan dimudahkan dalam proses mutasinya ya Ibu ya. Amin. Iya. Ini Bu ya, apalah komitmen Ibu dengan adanya mungkin permasalahan yang dihadapi ya LDR-an ini, kemudian komitmen Ibu untuk rencana yang akan ditempuh. Ada nggak Bu? Oke, saya selalu berkomitmen bahwasanya apa yang sudah saya rencanakan dengan suami itu akan saya lakukan. Rencana-rencana yang sudah kami susun itu saya sebisa mungkin akan saya lakukan. Dan saya selalu berusaha berkomunikasi setiap hari dengan suami saya supaya apa yang menjadi hambatan atau gangguan apapun itu bisa kami atasi bersama. Jadi penting untuk saya memegang komitmen bahwa apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah kami rencanakan itu harus dijalankan supaya apa yang kami harapkan itu bisa tercapai, bisa berhasil. Amin, amin. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu yang bisa membantu mewujudkan komitmen yang Ibu sebutkan tadi? Nah, orang yang pasti bisa membantu ya pasangan saya pastinya, orang terdekat saya, rekan saya, partner hidup saya. Jadi yang pasti itu suami. Kemudian mungkin ada keluarga juga yang bisa mensupport kan, bisa mendukung dalam bentuk apapun, keluarga-keluarga terdekat, mungkin teman-teman terdekat bisa juga, walaupun mereka tidak tahu persis apa yang kami alami, tapi setidaknya secara umum terlihat mungkin mereka tahu kondisi kami, mungkin itu. Iya. Ya memang walaupun bagaimanapun kita memang harus kita lebih enak kalau kita mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kita, begitu Bu ya. Betul. Ya, gini Bu ya, dari obrolan kita yang santai pada sore hari ini, kira-kira apa nih yang bisa kita petik dari obrolan kita sekarang Bu? Yang pertama bahwa apa yang kami alami, apa yang kami rasakan itu pasti ada jalan. Pasti aja ada jalan ketika kami mau berkomitmen untuk menjalankan itu, pasti akan ada hasilnya nantinya. Jadi saya tidak perlu berkecil hati bahwasanya Tuhan itu merencanakan dan membuat keadaan ini itu ada hikmahnya. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan nanti setelah ini. Jadi saya hanya fokus merencanakan apa nih yang ingin kami capai, apa yang ingin kami dapatkan. Jadi ya harus bersemangat dan bersyukur. Betul sekali Bu Happy. Jadi kita harus tetap bersemangat nih Bu ya. Apapun yang terjadi, rencana kita itu mudah-mudahan Tuhan mendengarkan dan melancarkan kegiatan melancarkan rencana yang akan kita laksanakan. Nah, kira-kira nih Bu, rencana yang kita sudah obrolkan ini tadi, kapan nih eksekusinya? Ya, oke. Karena tadi ada beberapa rencana ya. Kalau untuk berkomunikasi itu pasti setelah ini mungkin pasti mungkin setelah ini akan saya lakukan karena sudah waktunya untuk berkomunikasi dengan suami. Kemudian membahas rencana mutasi pindah itu akan sesegera mungkin kami bahas kembali. Iya, saya harapkan Bu ya, apa yang menjadi obrolan kita ini berlanjut Bu ya. Jadi Ibu Happy harus semangat nih. Nanti saya tanya lagi Bu, sudah belum nih eksekusinya kemarin? Sudah belum dipersiapkan
proses-proses mutasinya atau gimana gitu Bu ya. Oke. Doa kami beserta Ibu pokoknya. Oke, amin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Lain alhamdulillah. kali kita akan ketemu lagi ya, Bu ya. Untuk Iya. bahas. Terima kasih Bu Hevi obrolannya sore ini. Oke, sama-sama Ibu Ya, Yaumi. saya akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Yaumi, baru saja saya melaksanakan coaching dengan Ibu Hevi. Gimana nih Bu? Oke, saya sampai betul-betul terlena nih. Seperti apa ya? Seperti kita mendengarkan apa ya? Betul Bu, itu mengalir natural, seperti bukan direkam begitu. Keren. Oke, boleh kita mulai observasinya ya, Bu Derti. Ya. Boleh Bu. Baik. Bu, pada awal sebelum pra-coaching tadi, Bu Derti berpendapat bahwa Bu Derti ada di level 2 pada kompetensi memberdayakan coaching. Kemudian Bu Derti ingin meningkatkan menjadi level tertinggi yaitu 4. Nah, kalau menurut Bu Derti nih ya, setelah proses coaching yang kalau saya sangat mengapresiasi sekali Bu ya, apa yang Bu Derti rasakan, Bu Derti refleksikan dari proses coaching barusan, yang benar-benar Bu Derti rasakan meningkat itu ada tidak Bu ya? Ibu rasakan tidak peningkatan di kompetensi tersebut? Iya Bu Yaumi. Jadi saya sendiri malah terasa terharu ini Bu Yaumi mendengar cerita dari Bu Hevi. Ini saya justru terharu. Apakah saya sebenarnya sudah benar-benar bisa memberdayakan coach apa belum nih? Jadinya saya mengalir saja ini tadi Bu Yaumi gitu. Ya. Ternyata kompetensi coach juga mendukung ya Bu ya. Kalau coachnya terbuka, penuh hati, coachnya juga coachnya juga jadi punya meningkat kompetensinya karena terbawa perasaan, terbawa situasi Bu ya. Terbawa situasi jadinya. Iya. Bagaimana Bu Derti, menurut Bu Derti? Kompetensi bagian memberdayakan coach tadi itu menurut Bu Derti setelah melakukan coaching ini sudah ada di level berapa sekarang? Ini kalau Bu Derti merefleksi sendiri apa yang sudah terjadi. Iya. Jadi waktu pertama sebelum saya coaching berarti para observasi tadi Bu ya, saya merasakan bahwa saya berada di level 2 nih Bu ya. Mungkin saja sedikit meningkat Bu karena saya merasa terbawa suasana, jadinya saya merasa pengen bertanya, lebih terbuka begitu dengan Ibu Hevi. Jadi apa-apa mungkin yang menjadi rencana Ibu Hevi bisa dibicarakan, terbuka di sini, maksudnya bisa diutarakan oleh Ibu Hevi seperti itu. Jadi menurut saya mungkin saya bisa naik satu level gitu Bu ya. Ibu salah, Ibu sudah berada di level 4 kalau menurut saya. Tapi itu juga ada bantuan dari coach yang super kita hari ini. Pada coaching kali ini Bu Derti sudah melampaui ekspektasi ya. Maksudnya kalau Bu Derti menganggap bahwa Bu Derti bisa maju ke level 3, kalau saya berpendapat bahwa Bu Derti sudah mampu berada di level 4. Karena apa? Karena permasalahan yang coach pada hari ini kemukakan sebenarnya itu masalah pribadi. Tetapi itu sebenarnya solusinya agak sulit ditemukan oleh coach, kecuali mampu menggali betul-betul apa yang benar-benar diinginkan oleh si coaching. Dan pada coaching kali ini Bu Derti itu mampu ya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing si coaching untuk memberi solusi nyata pada permasalahan yang dia kemukakan. Maka pada saat itu Bu Derti mampu memberdayakan pemikiran si coach sendiri. Bagaimana menemukan
solusi-solusi dari dalam dirinya sendiri yang benar-benar diinginkan oleh si coaching. Karena ini saya menurut ini adalah dari hati sekali. Nah, menurut saya bagian kompetensi memberdayakan coaching itu sudah ada, sudah naik levelnya dalam menurut saya hari ini, Bu Derti. Ada yang ingin Bu Derti sampaikan karena waktu kita ini sepertinya sudah kan kita ini. Saya takut nanti rekaman kita ini berakhir. Apa menurut Bu Derti ada yang ingin disampaikan? Iya, begini Bu Yaumi, dari apa yang diamati oleh Bu Yaumi tadi bahwa saya sudah naik level nih kira-kira Bu ya. Sebenarnya saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya Bu, misalnya mendengar aktif dan pertanyaan berbobot begitu Bu. Jadi karena saya masih ingin mengembangkan kompetensi tersebut, saya ingin ngobrol lagi nanti di lain waktu Bu dengan Ibu gitu. Siap. Tapi karena kompetensi yang kemarin sudah saya lihat itu pada kompetensi lain itu sudah memenuhi ya Bu ya. Nah, maka yang kita sangat ingin lihat itu adalah Ibu bisa mempertahankan kompetensi yang kita observasi hari ini. Semoga pada coaching-coaching berikutnya Bu Derti mampu mempertahankan denaturalisasi istilahnya cara Bu Derti memberdayakan si coaching ini sehingga menemukan solusi dari dalamnya sendiri. Sudah berada di level 4 itu yang perlu Bu Derti lakukan adalah mempertahankannya. Dan itu lebih sulit lah Bu Derti. Iya betul sekali Bu Yaumi. Ya makanya itu Bu, saya akan sering mungkin mengajak ngobrol Ibu begitu supaya apa yang kita sudah dapatkan hari ini terus berlangsung begitu dan dapat kita perbaiki secara bertahap begitu Bu. Ya, itu juga harapan saya Bu. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini ada manfaatnya. Dan ke depan kita sama-sama terus memperbaiki kualitas coaching kita di coaching berikutnya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya kali ini Bu Derti. Semoga sama-sama Bu. Terima kasih Bu Derti, juga. kita semua mampu mengembangkan proses coaching kita. Ya, kita sudahi ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Iya. Waktunya harusnya sejam, jadi sejam. Iya, jadi sejam Sorry ya. setengah. Pada saat jadi observer ini betul-betul nol pengetahuan saya.